Kak Dian. Halo Kak Wempi. Bagaimana kabarnya Kak Dian? Puji Tuhan baik. Kak Wempi gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Halo Kak Donald, bagaimana kabarnya Kak? Baik sekali. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Siap dong Kak. Lalu, mari kita awali sekolah minggu ini dengan menyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yang manis, mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kehidupan, kesehatan, dan sukacita yang masih Tuhan anugerahkan buat kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami mulai dari awal kebaktian sekolah minggu ini hingga berakhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kak Dian, Iya Kak Wempi. Allah mana yang lebih besar dari Allah kita? Tidak ada. Ya. Allah mana yang lebih berkuasa? Allah kita dong. Ya, adik-adik, supaya kita lebih semangat dalam memuji Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat Dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hey! Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Nah, adik-adik, ternyata hari ini ada teman-teman kita yang akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Siapa mereka? Ada Viel, Ada Naya Dan dengan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Selamat menyaksikan.
adik-adik yang sudah mempersembahkan pujian. Semoga pujian yang telah diberikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita mempersiapkan persembahan. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya, adik-adik akan mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Dan saat sekolah minggu sudah kembali diadakan, adik-adik boleh membawanya dan mengumpulkan di gereja. Nah, untuk itu, untuk mengantar persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian Di Di sini sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Sekaligus kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan disampaikan oleh Kak Heni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini sehingga dapat bermanfaat bagi pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan, Engkau memberkati kami, siapkan hati kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita menyambut firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Masih tetap semangat ya? Yuk, kita tadi sudah berdoa, minta pimpinan Tuhan. Sekarang kita betul-betul menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita masih belajar tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh siapa yang masih ingat waktu itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Iya betul, Bapak Musa. Nah adik-adik, perjalanan bangsa Israel sudah tiba di gurun Paran, ya. Nah, Tuhan Allah menjanjikan sebuah tempat, yaitu yang disebut tanah perjanjian, tanah Kanaan untuk bangsa Israel.
Tapi kita akan menyaksikan kisahnya lengkap berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Bapak Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Bapak Musa taat kepada firman Tuhan itu, kemudian dia memanggil bangsa Israel dan memilih 12 orang dari antara mereka, yaitu para pemimpin suku Israel. Nah, adik-adik, ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapak Musa. Ada 12 orang semuanya dan mereka ini disebut pengintai untuk menyelidiki kondisi di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di antara mereka ada yang namanya Yosua dan Kaleb. Nah, kalau zaman sekarang adik-adik kita mengintai bisa menggunakan teropong. Jadi dengan jelas kita bisa melihat dari kejauhan suatu tempat atau suatu keadaan. Tapi pada zaman itu belum ada teropong adik-adik, sehingga para pengintai ini mencari tempat yang tinggi dan mereka melihat dari sana kondisi tanah Kanaan. Dan apa yang mereka lihat, mereka sangat kagum karena hasil buminya begitu luar biasa. Pada saat itu sedang musim anggur. Adik-adik bisa melihat anggurnya sangat besar, sehingga untuk membawa satu tandan anggur mereka harus mengangkatnya berempat. Akan tetapi ada satu masalah adik-adik. Mereka juga melihat bahwa penduduk di tanah Kanaan sangat besar seperti raksasa, sehingga mereka juga merasa takut dan meragukan apakah mereka nanti bisa menguasai tanah Kanaan itu, memasuki tanah Kanaan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Setelah 40 hari dari pengintaian, ke-12 orang ini pulang kembali ke kemah mereka di Padang Paran untuk menceritakan kepada Musa apa yang sudah mereka lihat di tanah Kanaan. Ke-10 orang tadi, adik-adik, kecuali Bapak Yosua dan Kaleb, mereka menceritakan tentang bangsa Kanaan yang sangat besar dan luar biasa kuatnya. Kota-kota mereka juga besar-besar dan mereka menimbulkan rasa ketakutan kepada bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel mendengar semuanya itu merasa sangat takut. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan karena menurut mereka itu suatu hal yang tidak mungkin. Mereka pasti kalah karena ukuran badan mereka jauh lebih kecil daripada bangsa Kanaan. Akan tetapi Kaleb dan Yosua kemudian menyampaikan hal yang baik kepada bangsa Israel. Mereka tidak perlu takut karena Tuhan Allah sudah menjanjikan tanah itu untuk mereka tempati. Dan mereka meyakinkan kuasa Allah yang begitu besar akan menolong bangsa Israel untuk dapat memasuki tanah Kanaan dan mendudukinya. Di samping itu, tanah Kanaan merupakan tanah yang sangat subur, hasil buminya sangat bagus, dan itu mereka buktikan dengan anggur yang mereka bawa dari sana. Akan tetapi, bangsa Israel yang dikuasai ketakutan tadi menjadi sangat marah kepada Yosua dan Kaleb. Mereka tidak percaya kepada Yosua dan Kaleb, bahkan mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tiba-tiba muncul kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah muncul dari kemah suci. Dari sana Allah berfirman kepada Musa bahwa Allah tidak berkenan dengan sikap bangsa Israel yang meragukan kekuasaannya. Allah murka dan menghukum bangsa Israel selama 40 tahun mereka akan mengembara di padang gurun. Nah, adik-adik, dari kisah tadi, apa yang bisa kita pelajari? Bangsa Israel
mendapat dua berita. Yang pertama, berita yang membuat mereka ketakutan sehingga mereka meragukan Allah. Tapi tadi ada juga dua orang dari antara pengintai yang optimis, ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Allah sendiri yang sudah menjanjikan tanah Kanaan untuk mereka tempati. Dan Bapak Yosua dan Bapak Kaleb tadi yang optimis ini menceritakan kepada bangsa Israel bahwa tanah Kanaan betul-betul tanah yang sangat subur dan tanah yang sangat baik untuk mereka tempati. Dan mereka meyakinkan bahwa kuasa Tuhan akan menyertai mereka dan mereka nanti akan berhasil untuk memasuki tanah Kanaan. Akan tetapi sebagai manusia dan mungkin mereka lupa ya jadi ya bahwa selama ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi mereka. Bangsa Israel itu tetap merasa takut dan akhirnya mereka tidak percaya bahwa mereka bisa untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Nah, adik-adik, Tuhan tidak berkenan dengan hal ini. Apa yang Tuhan lakukan selanjutnya? Tadi dikisahkan bahwa bangsa Israel dihukum oleh Tuhan 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Sehingga nantinya yang bisa masuk ke tanah Kanaan itu hanya Bapak Yosua dan Bapak Kaleb beserta dengan anak-anak dari bangsa Israel yang tidak taat tadi ya adik-adik ya. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa Tuhan betul-betul mempunyai kuasa yang sangat besar untuk menolong kita keluar dari masalah-masalah kita. Adik-adik, apa yang kita lakukan kalau kita mempunyai masalah? Ya, kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta bimbingannya, kita mencari kehendaknya untuk kita lakukan. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu untuk menolong kita. Begitu adik-adik, sampai jumpa lagi di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, Kak Dian, Iya, Pak kita Rudi. sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Allah lebih besar dari semua masalah. amin. Sekalipun kita punya masalah yang besar, percayalah kepada Allah bahwa Dia Berkuasa dan dia lebih besar dari masalah kita. Mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang menyanyikan pujian Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalammu. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalammu. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalammu selama-lamanya.
Oke adik-adik, seperti biasa setelah firman kita akan membuat aktivitas. Dan aktivitas hari ini akan dipandu oleh Kak Tea. Selamat beraktivitas. Oke, adik-adik, waktunya kita aktivitas. Aktivitas kita pada minggu kali ini adalah membuat layar berjalan nih. Nanti layarnya ini bisa bergerak loh, seperti ini. Nih, bagus kan? Nah, nanti kakak jelasin kenapa sih kak kok ada tulisannya seperti itu. Kita buat dulu. Mari kita buat. Nah, yang pertama adik-adik, kakak sudah nyiapin alat dan bahannya nih. Ada penggaris, ada spidol, ada pensil, ada double tip, ada selotip, ada pita. Nih kakak pakai yang warna merah putih. Ada nih gunting buat adik-adik yang masih kecil bisa didampingi nih sama mama atau papa atau kakak yang lebih dewasa ya. Nah, selanjutnya ada kertas buffalo. Kertas buffalo yang dipakai ukuran 33,21,5 cm. Lalu adik-adik lipatlah menjadi 2. Setelah itu yang bagian bawah sini dibuat kotak berukuran 7 cm kali 6 cm. Oke, seperti itu. Lanjut. Adik-adik buat juga buffalo tadi bisa dipotong lagi dengan ukuran 21,5 cm dan 10 cm. Oke. Selanjutnya ada 2 lagi. Ukurannya sama sih adik-adik, tapi kalau bisa adik-adik pakai yang warna hitam buat nanti tanda masalah. Nanti selanjutnya yang satu terserah pakai warna apapun. Nah, ukurannya itu 6 cm kali 9 cm. Oke. Seperti itu ya. Yuk, kita buat. Yang pertama, kakak kan sudah lubangin nih bagian yang ini. Setelah itu kita lihat, jadi seperti ini. Adik-adik bisa warnai bingkainya terserah pakai warna apapun. Nih kakak mau pakai warna merah putih nih, ada love-nya kan cantik. Nah, setelah itu adik-adik pakai yang panjang tadi. Nanti ditulis dengan tulisan bersabar, tekun berdoa, dan tetap taat kepada Tuhan. Seperti itu. Sudah? Lalu yang tadi kakak bilang hitam ya. Lalu ada tulisannya masalah seperti ini. Nah, sudah jadi kan? Kita kasih double tip yang kakak persiapin tadi. Tempel sebelah mana sih? Oh, adik-adik bisa tempel yang sebelah kanannya seperti ini. Pakai yang kertas tadi yang kecil lagi dengan tulisan Allah lebih besar dari semua masalah. Kita pakai double tip lagi. Kita buka double tipnya. Oke, udah jadi nih dalamannya seperti ini. Masalah, bersabar, tekun berdoa, taat kepada Tuhan, Allah lebih besar dari semua masalah. Kenapa Kak Tea buat seperti ini? Karena pasti semua manusia mengalami masalah. Tetapi kita harus tetap bersabar, tekun berdoa,
dan tetap taat kepada Tuhan, karena Allah lebih besar dari semua masalah. Nah, oke adik-adik. Nah, ini kan kakak sudah nyiapin nih tali pita yang ukurannya 51 cm. Kakak pakai yang warna merah putih nih. Lalu kita juga siapin double tip 2 kali ya potongnya. Nanti adik-adik yang masih kecil bisa ditemenin mama sama papa. Nih, kakak sudah siapin di sini. Lalu double tipnya kita pasang di ujung-ujung dari pita tersebut. Satu dulu ya. Setelah itu kita pasang di belakangnya sini. Oke, kita tempel nih. Lalu, yuk kita coba masukin. Nah, seperti ini, dipasin. Nah, lalu kita lihat belakangnya, tarik ke belakang, terus kita pasang lagi nih di sini double tipnya. Tuh, nah kita buka ya. Oke adik-adik, seperti ini. Nah, tapi kok agak susah ya kak gesernya. Oh tenang, ini sudah bisa. Oke, seperti itu. Nah, adik-adik, kalau bawahnya kan nggak enak nih kak, kok kebuka-buka terus. Kita pakai selotipnya ya. Nanti sebelah sini juga, boleh ya, supaya lebih kencang dan enak dilihat ya. Oke, satu lagi kak. Nah adik-adik, belum selesai nih. Kita akan tulis lagi seperti yang tadi kakak tuliskan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 135 ayat 5. Nih, adik-adik bisa baca sendiri ya. Lalu mungkin kak, kok kayaknya sebelah sini sepi ya, kok nggak ada gambar apa-apa. Nanti adik-adik bisa gambar apapun, mungkin bunga lah, mungkin mobil lah, dan yang lain. Karena pasti kakak tahu lah, adik-adik pasti lebih kreatif daripada kakak ya. Oke? Sekian aktivitas kita pada minggu ini. Sampai jumpa. Dadah. Wah, tidak terasa ya, sudah sampai penghujung sekolah minggu. Iya nih kak. Nah, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan pujian, dengan firman Tuhan yang kami sudah dengar. Tuhan terus memberkati kami dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan jaga dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita punya pesan buat adik-adik nih. Pesannya apa kak? Pesan buat adik-adik adalah adik-adik harus selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas.
Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker bila adik-adik keluar rumah. Nah, dan yang terakhir apa Kak Donald? Selalu mengerjakan PR. Ya, yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kakak-kakak sekolah minggu, dan orang tua. Mari adik-adik, kita menyanyikan pujian Kasih Yesus Indah, Indah, Oh indah. Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tanah, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya.